Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para peserta belajar Islam sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini bahasan kita adalah seputar tahsin ya. Dan materi tahsin kita di pertemuan untuk belajar Islam ini hanya kita fokuskan di 4 surat ya. Ada surat Al-Fatihah, kemudian 3 surat terakhir di dalam Al-Quran, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Di pertemuan ini kita akan bahas terlebih dahulu tahsin untuk surat Al-Fatihah ya. Fokus kita adalah pembenaran bacaannya ya. Silahkan diperhatikan dan sambil dipraktekkan di tempat tinggal atau tempat belajar sahabat sekalian masing-masing ya. Kita awali dengan ta'awud terlebih dahulu. Saya akan bacakan terlebih dahulu 1 surat full, kemudian nanti kita akan coba lihat beberapa poin penting yang itu mungkin sering terjadi dan menjadi kesalahan bagi para pembaca Quran, terutama di surat Al-Fatihah ya. Karena ini surat penting yang selalu kita baca di sholat-sholat kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Sekarang kita coba perhatikan bacaan demi bacaannya, dan nanti kita akan berikan catatan yang biasanya terjadi dan menjadi kesalahan pembaca Al-Quran. Yang ini perlu kita perhatikan bersama ya. Sahabat sekalian, kesalahan membaca dalam Al-Quran itu oleh para ulama disebutkan ada 2 jenis kesalahan ya. Kesalahan yang sifatnya jali, atau kesalahan yang ini kalau boleh dikatakan ini kesalahan yang berat, fatal begitu ya. Dan ada kesalahan yang sifatnya khofi, atau kesalahan yang ringan. Baik itu jali maupun khofi, dalam proses kita membaca Al-Quran semuanya harus kita usahakan untuk kita hilangkan ya. Jadi kita usahakan dalam setiap kita membaca Quran tidak ada kesalahan khofi maupun yang apalagi yang jali begitu ya. Baik itu kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang sifatnya kesalahan yang parah. Apa saja kesalahan itu? Kalau yang masuk kategori kesalahan yang sifatnya jali atau kesalahan yang parah ya, biasanya terjadi pada masalah panjang pendek. Lalu kemudian cara pengucapan huruf atau makhorijul hurufnya. Ini kesalahan yang parah. Kenapa parah? Karena ketika kesalahan ini terjadi, sahabat sekalian, maka sampai bisa mengubah arti bacaan ayat yang sedang kita baca. Panjang pendek, kalau yang seharusnya panjang kemudian dipendekkan, maka itu bisa merubah makna dari ayat yang dimaksudkan. Pun begitu dengan makhorijul huruf ya. Membaca huruf K dibaca dengan tebal Ko begitu ya. Ini sudah merubah maknanya karena sudah mengganti huruf. Berganti huruf itu berarti berganti makna. Maka 2 kesalahan ini masuk dalam kategori kesalahan yang fatal. Yang itu sama sekali sahabat sekalian harus berusaha tidak boleh terjadi dalam bacaan Quran kita. Adapun kesalahan yang khofi atau sifatnya kesalahan yang ringan itu ada pada masalah-masalah hukum tajwid selainnya. Misal masalah mat wajib begitu ya, yang seharusnya dibaca 4, 5 atau 6, kemudian mungkin dibacanya tidak sampai itu. Atau kemudian misalnya masalah idgham, dengung dan tidak dengung begitu ya. Nah, ini masalah-masalah yang sifatnya atau ikhfa gitu. Sifatnya khofi. Artinya kalau seorang melakukan kesalahan
dia masuk dalam kategori kesalahan yang sifatnya ringan. Tapi sekali lagi, baik itu khafi maupun jali, keduanya harus dihindari. Ya. Tidak kemudian kalau misalnya kita sudah selesai nih belajar di tahsin gitu, kemudian bacaan kita panjang pendek sudah benar, huruf sudah benar, tapi tajwid yang lain tidak kita perhatikan, ikhfa-nya tidak, idghamnya tidak, begitu ya misalnya ya. Lalu kemudian kita sudahlah nggak apa-apa, toh ini juga hanya khafi, tidak begitu ya. Karena kesalahan ini pun juga termasuk hal yang mengurangi adab kita terhadap cara kita membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, mari kita perhatikan sahabat sekalian, saya akan bacakan perlahan dan nanti silahkan diperhatikan ya. Kita mulai dari ta'awud. Sebelum kita mulai bacaannya, nah biasanya yang paling sering, dan ini menjadi masuk bagian bahasan syirik khafi, bukan syirik khafi ya, mohon maaf ya, kesalahan yang sifatnya khafi dalam bacaan Quran adalah cara mengucapkan huruf, tebal dan tipisnya huruf ya. Misal membaca huruf a, ba, ta, dan huruf-huruf seterusnya. Karena di setiap huruf itu memiliki sifatul huruf. Dan ini yang paling kita harus berikan perhatian ya, adalah masalah cara mengucapkan huruf yang tebal dan huruf yang tipis. Pertanyaan yang sering muncul adalah bedanya apa huruf tebal dan tipis? Untuk lebih mudahnya, nanti silahkan dalam proses belajar kita selanjutnya, nanti terus saja belajar, nanti di tempat belajar kita, belajar Islam pun, teman-teman sahabat semuanya bisa mendapatkan materi tahsin yang lebih mendalam insya Allah. Tapi di sesi video kali ini kita akan buat sederhana saja. Perbedaan antara huruf tebal dan tipis bisa dilihat dari cara pengucapannya. Kalau yang sudah bunyinya pakai huruf o begitu ya, seperti kho, kemudian ro, kemudian lo, kemudian ko, begitu ya. Semua yang kalau dibaca dia bunyinya seperti ada tambahan o-nya. Nah, ini sifatnya dia tebal. Ya. Adapun kalau huruf tipis maka selainnya ya. Adapun untuk huruf tipis maka selain dari huruf yang tadi sifatnya tebal. Kecuali huruf ro ya. Huruf ro nanti dia punya, di satu kondisi dia kadang dibaca tipis, di satu kondisi juga dia dibaca tebal. Tapi mayoritas huruf ro itu dibaca dengan tebal. Ya, nanti kita perhatikan perlahan ya. Kita mulai dari ta'awud terlebih dahulu. Cara membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, perhatikan sahabat sekalian, cara membedakan pengucapan tipis dan tebal huruf itu pada sunggingan bibir kita ya. Jadi mengucapkan huruf yang tipis itu dengan menarik bibir kita ke samping. Saya contohkan misalnya dari huruf A ya gitu ya, huruf alif, a, ba, ta. Jadi tidak perlu kemudian dibuka, bukan o, bukan ya. Tapi huruf tipis semuanya kita tipiskan dengan cara menarik ujung bibir kita. Jadi tidak perlu membuka mulutnya, tapi justru fokus pada menarik bibirnya ya. Ba, ta, sa, ja, ha. Nah, begitu masuk ketemu huruf tebal, nanti cukup yang tadi kita tarik, kita majukan sedikit, tapi tidak sampai mohon maaf memonyongkan bibir kita ya. Kalau orang Jawa bilang nggak sampai mencucu gitu ya. Nah, maka cara mengucapkan yang huruf tebal cukup dengan yang tadi sebelumnya ditarik, kita majukan sedikit. Ja, ha, kho. Ja, ha, kho. Da, za, ro. Nah, cukup maju begitu saja. Tidak sampai kemudian ro atau kho ya, atau ro, tidak ya. Tapi cukup dimajukan sedikit saja. Nah, ini cara membedakan pengucapan huruf tebal dan tipis. Dan itu nanti kita aplikasikan di semua bacaan Quran kita. Baik, kembali ke ta'awud. A'udzubillah, itu semuanya huruf tipis ya. Minasyai, nah ketemunya huruf tebal hanya di to. Maka sahabat sekalian, mulai dari a'udzu itu mulut kita semuanya posisinya adalah kita tarik, kita nyengirkan begitu ya. Posisi bibirnya ditarik semuanya, disunggingkan semuanya, ditarik ke pinggir semuanya. A'udzu billahi minasyaiton. Nah, begitu ketemu to ya, karena dia huruf tebal, maka tinggal dimajukan sedikit. Dimajukan saja sedikit ya. Minasyaitonir. Nah, ro di sini juga tebal. Kapan ro dibaca tebal? Kalau dia harokatnya fathah ya. Kalau ro
harokatnya fathah, maka semua ro yang harokatnya fathah dibaca tebal. Bisa dipahami ya? Nah, saya ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Lanjut ke basmalah. Pokoknya kalau ketemunya selain huruf yang bunyinya oo, tipiskan saja ya. Tarik saja bibirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hirroh, ro di sini juga sifatnya tebal. Kenapa? Karena dia harokatnya fathah ya. Mau sebelumnya, sebelum huruf ro itu hurufnya berharokat kasroh, dhamma, fathah, tapi kalau depannya ro-nya fathah, maka semuanya tebal. Nah, di kasus ini seringnya sebagian kadang ada yang membacanya tipis di ro-nya. Karena huruf sebelumnya yaitu bismillahi, hi-nya berharokat kasroh atau harokatnya di bawah. Nah, jadi seringnya bismillahirroh, jadi tipis hirnya. Padahal ro-nya di sini tebal. Harusnya begitu membaca dia langsung dimasukkan ke tebalnya huruf ro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dipahami ya? Oke, sudah sampai kita pada basmalah. Sekarang kita lanjut ke surat Al-Fatihahnya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Lihat ya. Alhamdulillah. Ini semua tipis. Tapi kalau ketemu dhammah ya, kalau harokatnya dhammah maka mulut harus maju sempurna ya. Mencucunya orang Jawa bilang ya, itu sempurna. Monyongnya mohon maaf, itu sempurna ya. Alhamdulillahi Rabb. Nah, ro-nya di sini tebal karena harokatnya fathah ya. Rob, tapi ba-nya tipis ya. Maka ketika menyebutkan Rob, begitu selesai ro tebal, kita langsung tarik lagi bibir kita untuk menipiskan hurufnya ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Gitu ya. Nanti lebih mudahnya ya teman-teman atau sahabat sekalian bisa praktik di depan keluarganya di rumah, kakak adiknya, suami istrinya gitu ya. Atau anak-anaknya, atau ngaca sendirilah ya. Nanti sambil ngecek nyengir atau tidaknya bibir kita. Kemudian masuk ke ayat berikutnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Masih sama. Maliki yaumiddin ya. Di Ar-Rahmanir-Rahim ini juga perlu kita tekankan lagi ya. Ar itu harus didobel karena itu tasdid ya. Ro-nya ada tasdid di situ. Maka Allah. Nah, karena dia ro-nya tebal maka awalnya dari nyengir dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu ya. Maliki yaumiddin. Nah, di yaumi ini juga harus sempurna maju bibir kita ya. Jadi bukan maliki yaumiddin, bukan seperti itu ya. Ini kurang sempurna. Sekali lagi, masalahnya bukan apakah kemudian nanti jadi dosa. Kalau dia kesalahannya fatal ya, masalah panjang pendek yang salah, kemudian cara pengucapan huruf yang salah, itu kalau dibiarkan tidak dilatih, orang sengaja memang tidak belajar, itu bisa jadi nanti ada catatan kesalahan di situ dalam baca Quran. Tapi kalau yang kesalahannya khafi, yang sifatnya ringan ya, itu memang bisa jadi kalau tidak ada hitungan dosa atau apa mungkin tidak gitu ya. Tapi itu mengurangi adab kita terhadap Al-Quran. Jadi kesannya kayak membaca itu ya biasa aja lah, pokoknya sekenanya begitu ya. Padahal kalau dengan Quran, apalagi ini firman Allah, kita harus sempurnakan sebagus mungkin yang bisa kita berikan untuk firman Allah Ta'ala ya. Maka kita sempurnakan. Maliki yaumiddin. Lalu di ayat ini juga sering terjadi kesalahan adalah ketika menyambung maliki yau. Liki itu pendek ya. Kadang sebagian orang membacanya maliki yaumiddin ya. Dia bertahan di huruf kaf. Dan ini sudah memanjangkan dan itu akan mengubah makna dari ayat tersebut. Itu kesalahan fatal ya. Maka kita pendekkan. Maliki yaumiddin. Bisa ya?
Lanjut ayat berikutnya. Iyyaka na'budu. Nah, di iya ini huruf ya itu juga tipis ya. Ditahan saja dan jangan sampai dengung ya. Jangan sampai kemudian hilang suara kita seperti dengung ya, karena huruf ya itu bukan huruf gunnah, bukan huruf dengung ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Nah, di sini juga sering terjadi kesalahan pada masalah panjang pendek. Iyyaka, kadang K-nya yang kepanjangan atau kadang di budu. Iyyaka na'budu wa kadang seperti itu. Ya, sering sekali terjadi. Dan ini harus kita perhatikan karena begitu du kita panjangkan, itu akan merubah makna dari ayat yang sedang kita baca. Dan itu sekali lagi kesalahan fatal. Ya, maka harus dipendekkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga huruf ainnya ya, cara mengucapkan huruf ain. Sahabat sekalian bisa berlatih misalnya ya untuk memudahkan bagi yang a-nya masih kurang terasa. Karena seringnya orang yang masih belum terbiasa mengucapkan ain, kayak lagi nih kesalahan parah ya kalau orang tidak benar pengucapan ainnya. Maka ketika membaca iyyaka na'budu, kadang bunyinya jadi iyyaka na'budu ya. Ainnya tidak terdengar. Ya, padahal ini ada seperti apa? Seperti ada tarikannya lah begitu ya di tenggorokan kita. Maka cara berlatihnya lebih mudahnya bisa sambil membaca misalnya huruf ta kemudian kita sambung dengan a. Ta'a, 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 ta'. Nah, itu dilatih-latih ya, sambil merasakan biar ainnya kita terasa ya. Jangan juga kemudian diganti nga ya. Kalau di Jawa ini sering terjadi ya. Kanastangin. Nah, ini juga salah ya. Karena nga itu bukan pengucapan huruf ain yang benar. Ya. Kita ulangi lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat berikutnya. Ihdinas sira. Nah, ihdinas huruf shad tebal atau tipis? Dia huruf tebal ya. Karena tadi kalau diucapkan dia bunyi so. Maka begitu kita ihdinas, mulutnya pun juga akan maju sedikit sesuai dengan konteks tebal tipisnya huruf kita. Huruf yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Po-nya tebal. Tapi begitu ketemu alif lam depannya itu tipis semua. Maka begitu ketemu tol itu kita tarik lagi. Ihdinas siratal. Nah, gitu ya. Jadi bukan di orang Jawa bilang bablas kayak begitu ya. Bukan terus ditabrakkan langsung ke depan. Ihdinas siratal bukan begitu ya. Yang benar adalah ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya. Nah, di sini juga sering yang terjadi kesalahan ada pada pengucapan huruf shad. Ya, nanti dilatih lah ya. Silahkan dicari banyak tutorial cara pengucapan huruf shad, caranya, tekniknya, dan banyak aplikasi juga yang bisa membantu kita untuk belajar cara mengucapkan huruf dengan benar. Dilatih saja. Huruf so itu pengucapannya adalah dengan cara dia huruf seperti huruf sa ya. Hanya dia kemudian bibir kita lebarkan ke samping. So. Dan sejatinya dia tidak harus ada gelembung di pipi ya. Tidak mensyaratkan harus ada gelembung di pipi. Udara yang kemudian ditekan di pipi kita baik itu di keduanya atau di salah satunya. Jadi cukup biasa saja. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini sudah mulai bisa paham ya, huruf tebalnya ada shad, ra, ta. Kemudian setelahnya sampai alaihim itu tipis semuanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini sering terjadi kesalahan di an'amta. Kadang sebagian, apalagi yang modal hafalannya modal dari kecil cuman ngikutin imam di masjidnya begitu ya. Nah, itu sering terjadi kesalahan biasanya.
ada yang bacanya an'amta begitu ya, ainnya tidak kena, ada yang kemudian semuanya jadi hamzah, an'amta gitu ya, ada yang kebalik an'amta begitu ya. Maka diperhatikan sahabat sekalian ya. Ini lebih maksimal kalau kita sambil baca ayat-ayatnya ya. Jadi tidak hanya berbekal bekas hafalan kita. Jadi mengoreksi saya seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagian terakhir ya. Gha ini tebal ya, maka kita majukan sedikit. Ghairil maghdubi 'alaihim walad. Nah, dha juga sifatnya tebal. Waladdallin. Begitu ketemu lam, karena dia huruf tipis, ditarik lagi bibir kita ya. Waladdallin. Begitu ya sahabat sekalian. Semoga bisa dipahami. Kita cukupkan bahasan kita di surat Al-Fatihah. Selamat dipraktekkan di rumah. Wallahu taala a'lam.